Oke guys, kembali lagi bertemu dengan gue Valentino Tirayo. Nah, dan di video kali ini gue akan sedikit membahas dan mereview salah satu soundcard murah yang menurut gue ini adalah soundcard murah terbaik di kelasnya untuk kita pakai live streaming di sebuah event-event yang berskala medium, bahkan bisa dipakai juga untuk event-event yang berskala dengan bisa dikatakan cukup gede. Soundcard apakah itu? So, mari kita intro dulu. Oke, sekarang kali ini yang gue mau review adalah soundcard yang bermerek Behringer, tapi ini bertipe Euphoria, Behringer Euphoria UM2. Ini adalah soundcard murah yang dibanderol dengan harga 800 ribuan. Kalau kalian ingin membelinya, kalian bisa cari di toko-toko kesayangan saja kalian. Kalian tinggal cari kata kuncinya Behringer UM2. Nah, soundcard ini sekali lagi gue katakan dibanderol dengan harga 800 ribuan. Mungkin menurut kalian banyak yang bilang, "Bang, kok 800 ribuan bisa dibilang murah?" Nah, jawaban gua kenapa? Karena guys, 800 ribuan ini adalah bisa dibilang cukup proper untuk digunakan. Kalau kita mau bandingkan dengan soundcard di bawah 800 ribuan, contohnya aja ya yang lagi familiar sekarang, soundcard V8 itu harganya 100 sampai 200 ribuan. Nah, itu cukup baik, tapi kalau kita pakai untuk direct satu orang aja untuk satu mikrofon. Tapi kalau kita mau pakai untuk live streaming event yang cukup gede, ada keyboardnya, pakai musik yang lengkap, ada beberapa orang yang menggunakan mikrofon, gue jamin soundcard itu suaranya akan bisa dikatakan akan rusak, akan jelek karena akan pecah dan soundcardnya nggak mampu. Maka dari itu gue udah pernah mencoba soundcard Behringer UM2 ini, gue langsung output dari mixer dan gue masukin untuk live streaming, tapi suaranya cukup jernih. Dan nanti kita akan dengarkan secara bersama-sama bagaimana hasil daripada soundcard Behringer Euphoria UM2 ini ketika dipakai untuk live streaming. Oke, mari sekarang kita bahas dari segi build quality daripada soundcard Behringer UM2 ini. Nah, Behringer UM2 ini dari segi build quality ya menurut gua ini terbuat dari material yang berbahan plastik ya guys. Kenapa? Ya ini wajar-wajar saja karena soundcard dan harga di bawah 1 juta ya kita mengharapkan material besi ataupun aluminium kayaknya nggak bisa guys. Tapi ini hanya dari plastik, tapi untuk segi fungsinya jangan diragukan, tapi ya kelihatan banget soundcard yang murah guys. Bahkan knop-knopnya ini, kalau kalian lihat knop-knopnya ini knop-knopnya cukup kelihatan cukup ringkih ya. Well, soundcard 800 ribuan kan, tapi spesifikasi dari Behringer UM2 ini cukup proper. Kalau kalian lihat, ini adalah soundcard murah yang memiliki dua inputan audio. Untuk inputan yang pertama, dia menggunakan jack XLR, jack combo XLR, maupun juga bisa digunakan untuk jack AK 6,5 yang berdiameter 6,5 seperti ini. Semoga kalian kelihatan seperti ini. Nah, biasa gue sebut jack universal karena kenapa? Karena kita bisa pakai jack XLR yang female, yang male itu yang 3 colokan, bahkan juga kita bisa pakai jack AK yang berdiameternya 6,5. Nah, untuk inputan yang kedua, soundcard Behringer UM2 ini memiliki jack input berdiameter 6,5. Ini fungsinya untuk apa? Jadi ini fungsinya lebih ke instrumen saja ya guys. Kalau kalian mau pakai untuk instrumen gitar, kalian mau pakai untuk instrumen piano, gitar bass dan lain sebagainya, kalian tinggal masukin di insert ataupun di inputan yang kedua daripada soundcard Behringer UM2 ini. Nah, tidak lupa juga di bagian depan dari soundcard Behringer UM2 ini ada sebuah lubang lagi, sebuah lubang yang berdiameter 6,5. Ini fungsinya untuk apa guys? Ini fungsinya untuk kalau kita pakai memonitoring suara kita. Jadi ini untuk headphone monitoring. Nah, di sini cukup baik karena kenapa? Karena kita bisa mendengar langsung inputan yang kita masukkan di sini menggunakan headphone monitoring yang ada di Behringer UM2 ini. Bahkan lebih daripada itu, kalau kita lihat di depan di soundcard ini, kalian boleh melihatnya. Nah, di bagian depan ini ada yang namanya direct monitoring. Nah, fungsi daripada direct monitoring ini, kita bisa langsung mendengar secara live hasil yang kita masukin di soundcard Behringer UM2 ini. Nah, contohnya seperti ini guys. Kalau kan kita ambil suara dari mixer dan kita output masukin ke soundcard ini ya, menggunakan contohnya input 1. Kita masukin di input 1. Nah, kita mau dengar suaranya, biasanya kan kita monitoring pakai headset, kita colok ke PC ataupun ke laptop ataupun
kita mau dengar suaranya di live seperti apa, kita buka handphone dan kita dengar pakai headphone seperti itu. Nah, tapi ini cukup membantu dengan direct monitoringnya, kita bisa langsung mendengar suara yang akan ditampilkan di live streamingnya. Mungkin ada perbedaan sedikit kalau kita ada setting-setting di OBS-nya, tapi kalau kita nggak ada settingan di OBS-nya ataupun settingan di aplikasi streaming kita settingnya default aja, ya suaranya kurang lebih sama dari kita monitoring di di output monitoring yang ada di Soundcard ini. Jadi ini cukup sangat membantu buat kita melakukan live streaming sebuah event dengan baik. Ya, masih di bagian depannya lagi, di Soundcard ini juga sudah dilengkapi sebuah, bisa dikatakan monitoring, sebuah indikator, sebuah lampu indikator yang bisa kita monitoring apakah suara kita itu udah over ataupun enggak. Kalau istilah di soundnya dikatakan peak. Kalau suaranya peak kan berarti suaranya udah over, udah terlalu kencang. Nah, nanti imbas dari suara peak itu, imbasnya suaranya akan cempreng, suaranya akan akan pecah, akan nggak enak untuk didengar. Tapi di sini kita bisa langsung mendengarnya apakah suara peaknya atau enggak. Kita bisa melihat di indikator lampunya. Kalau ada indikatornya udah berwarna merah, berarti suaranya peak. Caranya bagaimana? Kita tinggal kecilin volumenya dan lihat jangan sampai indikatornya berwarna merah. Itu akan sangat membantu kita untuk kita melakukan sebuah live streaming event. Biar suaranya kalau kita ambilkan banyak, ada suara gitar, suara piano, suara keyboard, suara drum, suara bass, dan suara banyak penyanyi, kita bisa langsung dengar, oh ini peak atau enggak, ini seperti itu atau enggak. Ini akan sangat membantu dan cukup baik untuk kita miliki di harga 800 ribuan. Oke, di bagian atas daripada Soundcard Behringer UM2 ini ada knop-knopnya guys. Kalau kalian boleh melihat, ini ada knop-knopnya. Knop-knopnya seperti ini. Nah, fungsi daripada knop-knopnya ini untuk apa? Fungsinya kita bisa mengatur volume yang ada di mic input 1, mic input 2 maupun outputnya. Jadi outputnya kita bisa atur di volumenya sendiri. Oke, di bagian belakang daripada Soundcard Behringer UM2 ini kita boleh melihat output jacknya. Nah, output jacknya di sini menggunakan jack RCA. Ya, ini mungkin merupakan sebuah kekurangan juga ya untuk Soundcard 800 ribuan, karena outputnya hanya jack RCA, yang kalau kita mau pasang ke speaker otomatis kita harus convert jack RCA-nya itu ke misalkan ke XLR, ataupun kita mau convert jack RCA-nya itu ke Akai ke 6,5. Nah, ini ya seperti itu. Tapi rata-rata Soundcard sih untuk outputnya rata-ratanya RCA sih rata-rata. Tapi kalau untuk Soundcard yang harganya lumayan, bisa dibilang lumayan budget, 3 jutaan ke atas lah, itu outputnya udah bisa pakai Canon, bisa juga outputnya pakai Akai. Tapi ini masih RCA dan perlu kita modifikasi sendiri. Nah, selanjutnya di bagian belakang dari Soundcard ini ada juga output USB-nya. Nah, output USB ini fungsinya untuk membuat audio interface. Jadi kalau kita mau masukin ke PC ataupun ke laptop, kita hanya menggunakan output USB ini. Nah, USB di sini menggunakan USB Type B yang kabelnya kurang lebih sama dengan kabel-kabel printer. Jadi ketika kita mau membelinya seperti ini guys. Semoga kelihatan. Iya, gua mau kasih tahu juga dulu, kalau kalian melihat mungkin ada perbedaan warna di kamera utama dan second kamera, karena ya wajar, ini kamera utama pakai Sony, kamera kedua pakai Canon, jadi ada sedikit perbedaan. Oke, nah di output jacknya di sini USB-nya dia dapat USB Type B seperti ini, USB printer. Kalau kita mau pakai langsung aja bisa dicolok seperti ini. Jadi kalau kita beli ini langsung di paket pembeliannya ya guys. Oke, masih di bagian belakang di Soundcard Behringer UM2 ini juga dia sudah dilengkapi dengan tombol phantom power 48 volt. Jadi kalau kita mau pakai untuk mikrofon kondenser, ini sudah bisa digunakan karena sudah ada phantom powernya. Dan akan lebih baik kalau kita pakai mikrofon kondenser dengan phantom power. Kalau nggak ada phantom power ya hasilnya pasti jelek. Nah, itu dia sedikit review singkat bagaimana Soundcard Behringer Euphoria UM2 ini. Jadi bagaimana menurut kalian? Kalian yang langsung menilainya di kolom komentar apakah ini worth it untuk harganya. Tapi menurut gua pribadi ini cukup worth it. Kenapa? Karena harganya yang di bawah 1 juta tapi sudah kuat mengangkat streaming dengan bisa dikatakan event-event yang medium ke atas. Jadi semua tergantung kalian, tapi menurut gua rekomendasikan banget buat kalian menggunakan Soundcard ini, apalagi untuk seorang pemula yang pengen terjun lebih profesional lagi di dunia recording, di dunia streaming dan lain sebagainya. Oke, sekian dari gua Valentino Tirtaya pamit undur. Like jika kalian suka di video ini, dislike jika tidak suka, kritik, saran, request, komentar lain sebagainya, komen saja di bawah, dan
Gua Valentino Tilayo. See you again. God bless you guys. Oops.